Halo, selamat datang kembali. Langsung aja ya, kali ini kita mau bedah bareng-bareng beberapa materi menarik nih yang Anda share. Iya, halo? Fokusnya ke banjir besar di Texas belum lama ini, dan gimana sumber-sumber ini coba mengaitkannya dengan isu perubahan iklim, terus juga kebijakan sains di Amerika sana. Kita punya laporan dari Washington Post, ada The Guardian juga, plus analisis lagi dari The Guardian sama Scientific American. Jadi, ya misi kita kayak mengurai benang merahnya gitulah, antara bencana ini, terus keputusan kebijakan soal iklim, sama pandangan ilmiahnya. Siap ya? Siap, betul banget. Jadi tujuannya memang melihat gimana sih satu kejadian spesifik kayak banjir Texas ini bisa jadi cerminan isu yang lebih gede gitu. Kita coba lihat gimana faktor kebijakan, misalnya soal dana sains sama perdebatan iklim, itu sendiri masuk ke gambaran ini. Ya, coba menghubungkan titik-titiknya buat Anda semua. Oke. Kita mulai dari dampaknya dulu deh ya, biar kebayang skalanya. Sumber dari Washington Post sama The Guardian itu, wah, kasih gambaran yang lumayan ngeri sih soal banjir Texas pas libur 4th of July itu. Iya, bener. Angka korbannya nih, Washington Post sebut minimal 100 jiwa. Kalau The Guardian nyatatnya 129. Beda dikit, tapi tetap aja banyak banget ya. Banyak banget, belum lagi kerugiannya katanya miliaran dolar. Nah, itu dia. Dan yang cukup bikin sedih, keduanya juga nyorot dampak kemanusiaannya loh, termasuk ke anak-anak gitu. Betul. Nah, yang menarik nih ada satu artikel The Guardian, dia pakai istilah koktail beracun. Koktail beracun, gimana tuh maksudnya? Iya, jadi itu dipakai buat menggambarkan campuran, ya menurut mereka ini, antara sikap penyangkalan iklim, itu loh, sikap yang kayak mempertanyakan sains soal perubahan iklim. Oke. Terus pemotongan anggaran federal sama ya pemanasan global itu sendiri. Artikel itu kayak mengkritik gitu, kok kurang ya diskusi publik yang dalam soal gimana tiga bahan ini mungkin saling terkait dan ya bikin bencananya makin parah. Istilah koktail beracun itu kuat juga ya kesannya. Dan ini kayaknya nyambung nih ke sumber Anda yang lain. Dari Guardian lagi sama Scientific American kan, soal kebijakan. Iya, betul. Yang Guardian itu spesifik nyebut ada rencana waktu pemerintahan Trump buat motong dana riset iklim. Gitu. Iya, betul. Yang disasar itu katanya lembaga-lembaga penting kayak NOAA, itu Badan Kelautan dan Atmosfernya AS, sama Divisi Sains Buminya NASA juga kena. Waduh, lembaga kunci itu ya. Terus gimana persisnya pemotongan dana itu bisa berdampak menurut artikel-artikel ini? Nah, menurut sumber-sumber itu ya pemotongan kayak gitu tuh dikhawatirkan bisa ganggu kemampuan kita buat mantau cuaca ekstrim secara akurat. Masuk akal. Dan juga buat memahami tren perubahan iklim jangka panjangnya gimana. Artikel di Scientific American nambahin lagi nih, mereka bilang ada tren yang lebih umum di masa pemerintahan itu buat ya bisa dibilang agak mengesampingkan sains gitu. Oh, jadi nggak cuma iklim aja? Nggak cuma iklim, merembet juga ke sektor energi, kesehatan masyarakat. Nah ini, kata artikel itu, jadi menimbulkan pertanyaan mendasar soal landasan ilmiah waktu bikin kebijakan publik itu gimana. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya dari semua sumber ini, kesannya ini bukan sekedar laporan bencana biasa aja ya. Bukan sekedar itu. Tapi lebih ke arah gimana peristiwa cuaca ekstrim kayak banjir Texas ini tuh ya nggak berdiri sendiri, ada konteks kebijakan yang lebih luas. Betul, soal dana riset lah, prioritas ilmiah, sampai ya perdebatan soal perubahan iklim itu sendiri. Yang mana menurut sumber-sumber Anda ini perlu banget kita lihat biar dapat gambaran utuhnya. Kayak satu sistem gitu ya, saling terkait. Tepat sekali. Materi yang Anda kasih ini nunjukin banget adanya jalinan yang kompleks gitu. Di satu sisi ada bencana alam spesifik kan? Ya. Di sisi lain ada keputusan politik soal dana, soal prioritas sains. Terus ada juga diskusi ilmiah yang lebih gede soal perubahan iklim. Yang menonjol dari sumber-sumber ini tuh gimana mereka kayak ngajak kita buat ngelihat lebih jauh dari sekedar berita kejadiannya aja. Maksudnya? Ya mulai mikirin faktor-faktor sistemik di baliknya. Apa sih yang mungkin berkontribusi? Ini kayak potret kerentanan sistemik gitu loh. Di mana keputusan politik soal sains mungkin bertahun-tahun sebelumnya bisa jadi punya dampak langsung pas bencana datang. Menarik banget ya gimana sumber-sumber ini nunjukin adanya kayak tarik-menarik gitu ya, antara siklus politik jangka pendek yang fokusnya ke anggaran hari ini sama kebutuhan investasi jangka panjang yang harusnya konsisten buat sains iklim dan kesiapsiagaan kita.
Benar-benar ada ketegangan di situ. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan dari diskusi kita barusan berdasarkan materi tadi ya. Silakan. Kalau kita tahu nih hubungan krusial antara pemantauan iklim yang akurat, terus dana sains yang cukup, sama kesiapan kita hadapi bencana. Gimana ya sebaiknya kita sebagai masyarakat menyeimbangkan tekanan anggaran jangka pendek tadi dengan kebutuhan investasi jangka panjang buat memahami planet kita dan risiko-risikonya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut mungkin ya. Pertanyaan bagus itu, perlu direnungkan bersama memang.